Saudara-saudara, untuk membahas teologi medsosia ini ya kita santai saja, tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang serius ilmiah, tapi bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Karena memang teologi medsosia ini suatu pemahaman atau teori pemikiran lintas iman, lintas agama, lintas suku bangsa. Karena kita menyuarakan kebenaran berdasarkan sesuatu yang lahir dari diri kita, dari diri para netizen, untuk menilai sesuatu peristiwa yang kita lihat di medsos. Kita bukan buzzer. Kalau buzzer itu motivasinya uang dan temanya juga sudah ditentukan untuk disuarakan. Tapi teologi medsosia ini adalah suatu gerakan independen, suatu gerakan yang tidak terorganisir, suatu gerakan naluri yang ada di setiap diri netizen masing-masing. Teologi medsosia ini merupakan suatu tindakan, suatu gerakan protes terhadap ketidakadilan, terhadap kemiskinan, terhadap kesenjangan, terhadap lemahnya hukum dan aparat hukum, terhadap lembaga institusi negara yang tidak menjalankan kewajibannya, dan juga institusi swasta yang seolah tidak peduli terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya. Jadi teologi netizen ini murni gerakan individu netizen yang dilandasi oleh pengalaman-pengalaman rohani, dilandasi oleh pengalaman-pengalaman pribadi, didasari oleh dukungan secara murni dan jujur dari dirinya. Sesuatu yang viral akan menjadi viral. Sesuatu yang perlu dipiralkan terhadap suatu kebenaran atau sesuatu yang menimbulkan dukungan. Maka teologi medsosia ini memunculkan sikap dukungan, sikap simpati, sikap perhatian, maupun sikap antipati. Jika ada sesuatu yang perlu dipiralkan, maka kita akan melakukan viralisasi terhadap suatu kasus agar pihak-pihak berwenang mengambil suatu tindakan. Karena sudah menjadi rahasia umum sekarang ini, kalau tidak viral tidak ada perhatian, kalau tidak viral tidak ada tindakan, kalau tidak viral tidak ada pertolongan. Kalau tidak viral maka akan berlalu begitu saja. Akibat lemahnya institusi negara, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, maupun institusi swasta, baik itu ormas keagamaan, ormas sosial, maupun hal-hal yang lain. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pengembangan teologi medsosia ini bukan buzzer, tapi ini merupakan suatu gerakan individu netizen yang tidak terkoordinir, tapi benar-benar keluar dari hati nurani terhadap suatu kasus yang harus dipiralkan dan perlu dipiralkan. Baik itu yang membutuhkan dukungan, baik itu yang membutuhkan simpati, maupun yang membutuhkan perhatian, maupun yang membutuhkan antipati atau bullying, atau hal-hal yang bersifat lucu yang perlu ditertawakan. Mengapa saya bilang ini merupakan suatu gerakan teologi? Karena ini memang berdasar dari hati nurani. Anda yang bertuhan atau tidak tetap punya nurani. Anda yang beriman atau tidak tetap Anda juga punya nurani. Karena nurani itu merupakan suatu titik bersih,
titik suci yang ada di setiap manusia, yang ada di setiap diri netizen, dan itu merupakan suatu sikap yang murni. Siapapun orangnya akan takut jika sudah bersentuhan dengan para netizen. Siapapun akan takut akan dipiralkan kasusnya jika itu yang menyangkut hal-hal bersifat negatif. Dan banyak orang terbantu dipiralkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita diskusi tentang teologi medsosia ini. Tentu saja saya membebaskan diri untuk menafsirkan teologi medsosia ini dari berbagai macam sudut pandang. Karena memang kita bebas-bebas saja. Karena memang ini sikap protes yang bersifat nurani, empati, dukungan, simpati maupun antipati yang kita suarakan dalam media medsos. Itulah secara sederhana, saudara-saudara, apa yang saya maksud dari teologi medsosia. Dan pada PT berikutnya saya akan lebih contohkan kepada kasus-kasus tertentu, akan bisa lebih mudah dan sederhana kita memahaminya. Jika memang kita sepakat, ya mari kita bergerak terus dalam gerakan-gerakan medsosia yang sifatnya bebas. Terima kasih.